Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rana Dewi Sembiring dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang logika fazi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu logika fazi. Nah, fazi itu sendiri secara bahasa dapat diartikan sebagai kabur atau samar, yang artinya suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Sedangkan logika fazi merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu. Pada slide berikut ini, pada pemetaan input-output pada masalah produksi, sudah jelas bagian mana ruang inputnya dan bagian mana ruang outputnya. Ruang inputnya yaitu persediaan barang akhir minggu dan ruang outputnya yaitu produksi barang esok hari. Alasan digunakannya logika fazi antara lain yang pertama yaitu konsep dalam logika fazi itu mudah dimengerti karena operatornya itu sederhana seperti penjumlahan dan pembagian dan lainnya. Yang kedua, logika fazi itu sangat fleksibel. Fleksibel di sini yaitu dapat diterapkan di banyak kasus. Yang ketiga, logika fazi memiliki toleransi terhadap data yang tidak ditentukan nilainya. Misalnya kategori usia, muda tua, kategori suhu, dingin panas. Dan yang keempat, logika fazi didasarkan kepada bahasa alami. Logika fazi juga dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Di sini terdapat contoh penerapannya, yaitu logika fazi pada tahun 1990 pertama kali mesin cuci dengan logika fazi di Jepang. Yang kedua, sistem fazi digunakan untuk menentukan putaran. Yang ketiga yaitu input yang digunakan. Jadi di sini terdapat input terhadap logika fazinya yaitu seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Jadi ini merupakan inputnya, sedangkan outputnya yaitu berapa banyak kotoran yang terdapat pada mesin cuci tersebut atau pada kain yang digunakan tersebut. Yang keempat, mesin ini menggunakan sensor optik. Yang selanjutnya yaitu himpunan fazi. Nah, logika fazi dikembangkan oleh teori himpunan fazi. Himpunan tegas biasa disebut juga dengan chipset. Nah, teman-teman, perhitungan metode fazi tidak menggunakan himpunan chipset. Kenapa? Dikarenakan logika fazi itu sendiri mempunyai aturannya sendiri dalam menentukan anggota himpunannya, yaitu rentan 0 sampai dengan 1. Misalnya 0,15, 0,25, 0,30, 0,75 sampai dengan 1. Sebagai contoh, suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 500 kemasan per hari. Nah, teman-teman, jadi di sini ada poin-poin pentingnya, yaitu yang pertama, permintaan terbesarnya itu 5.000 kemasan per harinya. Permintaan terkecilnya itu 1.000 kemasan per harinya. Dan persediaan barang di gudang itu mencapai 600 kemasan per harinya dan persediaan barang terkecilnya 100 kemasan per harinya. Dengan segala keterbatasannya, perusahaan baru mampu memproduksi barang itu maksimumnya 7.000 kemasan per hari dan serta efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan itu memproduksi paling tidak itu 2.000 kemasan. Di sini juga terdapat proses produksi perusahaan menggunakan 4 aturan fazi. Yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, produksi barang juga berkurang. Yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, produksi barang bertambah. Jika permintaan naik dan persediaannya sedikit, maka produksi barang itu tetap bertambah. Di sini saya menampilkan sebuah permasalahan, yaitu berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, di sini saya masih menggunakan metode Tsukamoto. Nah, di sini ada angka 1.000, 4.000, dan 5.000. 5.000 itu kita balik lagi ke soal. 5.000 itu didapat dari nilai maksimum di 5.000 kemasan per harinya, teman-teman. Jadi 1.000 itu yaitu nilai minimumnya. Nah, sedangkan 4.000-nya itu nilai maksimum
dikurangkan dengan nilai minimum menghasilkan 4000 tadi. Jadi untuk X-nya ini merupakan permintaan dari soal. Itu untuk yang permintaan turun. Yang permintaan naik, dia itu X-nya berada di depan dikurangkan dengan permintaan minimum per hasil dari pengurangan antara permintaan maksimum dan permintaan dikurang dengan permintaan minimum. Nah, di sini ada grafiknya, yaitu 4000 itu tegak lurus di antara 0,25 dan 0,75. Kita masuk selanjutnya, yaitu mencari nilai keanggotaan. Nah, nilai keanggotaan dari permintaan turunnya itu 5000 dikurangkan sama 4000 per 5000 menghasilkan 0,25. 4000 dikurangkan sama 1000 dibagi 4000 menghasilkan 0,75. Nah, sekarang kita masuk di persediaan. Jadi, kita mau cari fungsi keanggotaan dari variabel persediaan. Nah, di sini untuk persediaan sedikit sama halnya seperti contoh sebelumnya, yaitu 600 itu merupakan persediaan terbanyak dan 100 itu merupakan persediaan tersikitnya, dia terkecil. Jadi 600 dikurang Y itu jumlah persediaan variabel persediaannya itu dari soal per 500. Jadi 500 itu didapat dari 600 dikurangkan sama 100. Jadi kita masuk selanjutnya, yaitu mencari nilai keanggotaan, yaitu persediaan sedikit, yaitu 300 sama dengan ini 600 yang ini kita pakai rumus yang ini dikurangkan sama Y-nya itu 300-nya teman-teman. Jadi ini dari soal. Ini sama dengan Y teman-teman. Jadi ini Y dibagi 500 menghasilkan 0,6. Yang kemudian untuk persediaan banyak, yaitu ini merupakan Y tadi, dia didapat dari soal dikurangkan dengan 100 dibagi dengan 500 menghasilkan 0,4. Nah, kita masuk ke yang grafik selanjutnya, yaitu produksi barang. Jadi kita mau mencari nilai Z-nya, jadi fungsi keanggotaan produksi. Sama sebelumnya seperti permintaan dan persediaan barang. Jadi ini 7000 ini teman-teman, kita balik ke slide selanjutnya. 7000 ini merupakan produksi barang terbanyaknya atau maksimum barang produksinya. Yang ini, yang 2000 ini merupakan minimum barang produksinya. Jadi 7000 dikurangkan sama Z-nya, yaitu Z itu didapat dari soal, persediaan dari soalnya, dan dibagi 5000. 5000 itu didapat dari 7000 dikurangkan sama 2000, yaitu produksi barang maksimum dikurang produksi barang minimumnya. Kalau untuk persediaan barang bertambah juga, tapi bedanya dia dibalik Z dikurang 2000 dibagi 5000. Nah, di sini untuk mencari nilai Z, kita harus memperhatikan rule-rulenya. Yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang itu berkurang. Nah, ini PMT turun ini teman-teman, dia didapat dari 0,25. Dan untuk ininya persediaan banyaknya 0,4 didapat dari sini, nilai-nilai keanggotaannya. Jadi 0,25 dan 0,4. Karena dia permintaannya turun, persediaannya banyak, maka produksi barangnya berkurang. Jadi dia tetap 0,25. Selanjutnya kita ke rule yang kedua, yaitu jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang itu tetap berkurang juga. Jadi dia memakai 0,25 dan 0,6. Jadi turun itu tetap tadi sama kayak 0,25, dan yang sedikit 0,6. Kalau tadi yang banyak 0,4, ini yang persediaan sedikit itu 0,6. Didapat juga dari nilai anggota persediaan.
Jadi itu menghasilkan produksi barangnya itu 5.700. Jadi 7.000 dikurang Z dibagi 5.000 dikali 0,2 sama dengan 5.750. Ini juga tadi 5.750. Jadi kita masuk ke rule yang ketiga, yaitu jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang itu bertambah. Jadi di sini permintaan naik itu dinilai keanggotaan yang ini yaitu 0,75. Dan kita memakai persediaan sedikit dan juga banyak. Jadi 0,4 yang banyak, sedikitnya itu yang 0,6. Jadi untuk rule ketiga yaitu permintaan naiknya 0,75, yang banyak itu persediaan banyak itu 0,4 dan dia menghasilkan 0,25 karena dia permintaan produksi barangnya itu bertambah. Jadi untuk hasil himpunan produksinya itu Z dikurang 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,4, maka Z3 menghasilkan 4.000. Selanjutnya rule keempat yaitu permintaan naiknya itu tetap 0,75, sedangkan persediaan sedikitnya itu 0,6 menghasilkan 0,25. Jadi untuk Z4-nya itu Z dikurang 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,6, Z sama dengan 5.000. Jadi untuk mencari berapakah nilai Z-nya itu, di sini sudah ada rumusnya, teman-teman. Di ini ada rumusnya nih. Nah, yang ini 0,25, 0,25, 0,4, 0,6, 5.000, 4.000 sampai yang ini itu didapat dari predikat tadi. Ini 0,25, 5.750, predikat kedua 0,25, 5.720 sampai seterusnya. Ini 0,4. Jadi total keseluruhannya itu 4.983. Jadi untuk jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.983 kemasan. Selanjutnya yaitu metode Madani. Metode Madani itu menggunakan operasi min-max. Untuk mendapatkan output harus melalui 4 tahap: fusifikasi, pembentukan basis pengetahuan fazi, mesin inferensi, dan diversifikasi menggunakan metode Ceroid. Solusinya yaitu menggunakan rule. Jadi, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang itu berkurang. Sama halnya pada metode sebelumnya, yaitu tetap menggunakan UMPT atau permintaan turun dengan 0,25 dan persediaannya yaitu 0,4, menghasilkan 0,25. Rule kedua menghasilkan 0,25, rule ketiga menghasilkan 0,25, dan rule keempat menghasilkan 0,6. Yang selanjutnya itu komposisi antar aturan, yaitu di situ dijelaskan bahwasannya ada gambar produksi barang yaitu dengan Z 0,6, 0,25, dan di situ bahwasannya A1 itu 3.250 dan A2 yaitu 5.000. Jadi dengan demikian fungsi keanggotaan untuk hasilnya yaitu menghasilkan 0,6 dari 3.250 tadi. Dan di situ ada metode penegasan dengan menggunakan Ceroid. Kemudian kita akan menghitung luas setiap daerahnya. A1 sama dengan 3.250 yang kita dapat dari komposisi aturan tadi dikali sama 0,25 sama dengan 812,5. A2 0,25 ditambah 0,6 dikali 5.000 dikurang 3.250 dari komposisi tadi dibagi 2 sama dengan 743,75. A3-nya 7.000 dikurang 5.000 dikali 0,6 sama dengan 1.200. Jadi titik pusat dapat diperoleh dari Z tersebut menghasilkan 4.247,74. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.248 kemasan digenapkan. Selanjutnya kita ke metode Sugeno. Jadi metode Sugeno juga sama seperti metode sebelumnya, juga menggunakan rule. Cuman rule-nya di sini kita agak modifikasi, yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Jadi untuk predikat yang pertama yaitu tetap
permintaan turun itu 0,25 dan persediaan banyak yaitu tetap 0,4. Jadi nilai Z1-nya itu 4.000 dikurangkan sama 300 sama dengan 3.700. Masuk yang ke rule kedua yaitu tetap permintaan turunnya itu 0,25 dikurang sama persediaan sedikitnya itu 0,6. Z2-nya itu jadi 4.000. Rule ketiganya itu jika permintaan naik dan persediaan banyak, kemudian maka produksi barang sama dengan permintaan. Jadi permintaan naiknya itu 0,75 seperti yang tadi dan persediaan banyaknya itu 0,4 dan menghasilkan Z3-nya yaitu 4.000 dan Z4-nya itu 4.700. Jadi dari sini kita dapat mencari nilai Z-nya yaitu dengan menggabungkan seperti rumus yang pertama, seperti pada contoh metode yang pertama yaitu dengan hasil 4.230. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.230. Demikianlah hasil presentasi dari saya tentang logika fuzzy. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.